Bentar. Ini ya. Nah, nanti ada beberapa yang akan dipelajari seluruh UTS. HISIS ini kan kita membuat simulasi ya, simulasi yang selama ini Anda menghitungnya secara manual, kemudian kita simulasikan menggunakan program. Nah, apa namanya? Proses pembelajarannya, jadi kita tetap sebagai orang yang mengetahui apa namanya konsepnya. Jadi konsep itu maksudnya misalkan heat exchanger atau alat penukar panas itu akan terjadi ketika Anda gradien suhu atau perbedaan suhu antara fluida satu dan fluida yang lain. Nah, itu yang kita pegang. Jadi HISIS itu adalah tools untuk membantu. Jadi kita yang harus men-set up semuanya. Jadi bukan di HISIS sekian, nggak tahu benar atau salah. Nah, itu logikanya harus dipakai. Jadi misalkan kita mau mendesain heat exchanger, ternyata aliran apa namanya panasnya tidak ada aliran panas. Kenapa? Nggak tahu. Oh, ternyata gradien suhunya tidak ada. Nah, di situ kita sebagai otaknya tetap di kita, tapi HISIS itu tools-nya. Oke, di sini kita masuk saja kontrak kuliah lah ya istilahnya. Ini pengajarnya saya dan Bu Fitri. Ini materinya Bu Fitri sebetulnya. Saya pun juga belajar beberapa tahun sebelumnya di Bu Fitri. Oke, nah ini jumlah pertemuan sekitar 7 kali, 7 sampai 8. Kita pakai 7 kali, kalaupun ada 1 kali nanti bisa untuk tugas atau apa namanya tugas besar ya. Jadi tidak UTS, tugas besar lebih bagus. Ini nilai dasar 50, nilai bonus 5, nilai tugas sama dengan nilai dasar ditambah nilai bonus. Ini besarnya adalah 15%. Nilai UTS itu 35%. Maksudnya nilai dasar ini kalian mengikuti kuliah, mengerjakan tugas macam-macam. Belum tidak mengerjakan tugas itu dapat nilai dasarnya 50 gitu. Jadi kalau katakanlah mengikuti tapi nggak mengerjakan tugas, ada nilai dasar 50. Nanti diprosentase lagi. Kemudian ada nilai tugas. Tugas itu dari bonus. Misalkan ada latihan soal, siapa mau raise hand, seperti kemarin. Nah, itu nilai bonus 5. Nilai dasar ditambah nilai bonus ini, jadi 15% nanti. Nilai UTS-nya 35%. Nah, di sini dilarang keras menyontek dan memberikan contekan dalam bentuk dan cara apapun. Maksudnya begini, ini pengalaman yang sudah-sudah, kakak kelas kalian lah ya, saat ujian, satu orang mengerjakan, kemudian jawabannya disebar ke satu kelas. Nah, ini yang apa ya istilahnya, baik boleh, ke temannya baik boleh, tapi tidak dalam bentuk memberikan contekan. Jadi sanksinya berat kalau di sini. Kalau saya ketahuan ini kerjaan siapa kemudian dicontek, kemarin saya cut 50% semuanya. 50% semuanya nilai. Jadi ya kalau nilai kalian 50 di cut 50%, jadinya 25%. Berlaku untuk semua. Semua itu maksudnya baik yang contekan atau tidak. Masalahnya yang tidak contekan itu harusnya mengingatkan temannya. Jadi semuanya sama gitu. Dan yang contekan harus mikir, kalau saya ketahuan berarti saya merugikan teman yang bekerja secara jujur. Nah, itu. Jadi saya garis bawah yang saya warna merah dan di highlight, dilarang keras menyontek dan memberikan contekan dalam bentuk apapun dan cara apapun. Jadi setelahnya kerjakan sendiri. Kalau Anda nggak bisa, boleh japri saya, boleh nanya di grup, diskusi di grup, itu lebih bagus. Itu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke.
Tujuan pembelajarannya yang pertama menggambar rangkaian proses, jadi menggabung-gabungkan peralatan-peralatan sampai membentuk suatu proses. Kemudian menentukan kondisi operasi. Yang ketiga mengisi parameter dan variabel proses. Dan yang keempat adalah melakukan simulasi. Nah, kita yang paling awal dulu saja menggambar rangkaian prosesnya. Nah, di sini ada outline subjeknya, pengenalan HISIS, dan toolsnya. Kemudian kita belajar 5 ini, aliran, heat transfer equipment, rotating equipment, reaktor, dan kolom distilasi. Aliran ini maksudnya kita membuat suatu stream atau aliran, di mana dalam aliran tersebut akan memuat kondisi operasi, kondisi operasi alirannya, bahannya apa saja, kemudian sifatnya bagaimana, termodinamiknya bagaimana. Nah, ini masuk di aliran. Kemudian di transfer equipment ini kita nanti merancang suatu, bukan merancang ya, mensimulasikan suatu di transfer equipment. Jadi misalkan kita mau pasang HE. Oh, HE itu perlu apa saja sih? Kondisi operasi yang perlu diinputkan atau yang harus diketahui. Nah, nanti dipelajari. Kemudian rotating equipment itu, ini HE tadi macam-macam, tidak hanya heater, ada heater, cooler, ada boiler, macam-macam, tapi tidak kita pelajari semuanya. Yang pasti nanti heater dan cooler. Kemudian rotating equipment ini banyak, ada pompa, ada valve, ada kompresor. Nah, ini masuk rotating equipment. Kemudian reaktor, teman-teman sudah tahu reaktor, dan yang terakhir adalah kolom distilasi. Ini yang outline subjeknya sebelum kita UTS. Pengenalan HISIS-nya, ini saya pakai yang HISIS versi 8. Ada menu dasar, daftar komponen, fluid package, kemudian set reaksi, dan bagaimana cara membangun simulasi. Fluid package itu untuk mengetahui sifat-sifat dari properties, sifat-sifat dari senyawa yang kita gunakan. Nah, di sini penjelasannya ya. Oke, ini masih masuk simulasi HISIS-nya dulu. Kalau Anda sudah buka HISIS-nya, di sini Anda tampilan seperti ini. Untuk membuka halaman baru, klik file, pilih new page, gitu. Seperti biasanya. Nah, ini kemudian, nah ini penjelasannya. Di sini ada komponen list, kemudian fluid package, nggak kelihatan ya. Komponen list, kemudian fluid package, kemudian property package, dan simulasi. Nah, di sini ada komponen list itu kita harus mengisikan senyawa apa saja yang akan digunakan saat kita mensimulasikan proses gitu. Jadi awalnya kita harus tahu dulu, misal kita mau memproses amonia atau kita mau sintesis amonia. Nah, amonia itu terbentuk dari apa? Misalkan dari N2 dan H2. Berarti kita harus memasukkan komponennya, ada N2, ada H2, dan ada produknya, amoniaknya, NH3. Nah, itu namanya kita menginputkan komponen listnya. Kemudian fluid package adalah kombinasi dari komponen yang akan digunakan dalam simulasi dan property package-nya. Property package itu sifat-sifatnya. Misal, amonia itu volatil. Kemudian derajat volatility-nya berapa. Nah, itu sudah ada semua. Jadi, kita tidak perlu menghitung lagi satu-satu. Ada lagi property package, yaitu merepresentasikan perilaku komponen dan interaksi antar komponen yang akan terlibat dalam proses simulasi. Simulasi itu sendiri adalah tempat melakukan simulasi perancangan proses. Ini teori saja sih. Nah, ini penjelasannya. Misalkan, kelihatan nggak? Saya slideshow ya. Kalau nanti tidak bergerak slide-nya, silakan diinfokan. Nah, di sini tampilan
tampilan HYSYS-nya, span HYSYS-nya. Di situ ada komponen list, ada fluid package. Yang pertama kita masuk ke komponen list. Komponen list. Komponen list di sini kita pilih add nanti, kemudian pilih komponen add atau replace atau remove. Maksudnya seperti ini. Pilih komponen, kemudian add. Nah, nanti akan muncul di situ. Nah, search, misalkan kita mau memasukkan komponennya ada air, kita masukkan H2O. Gitu. Kalau mau nitrogen, ya berarti N2. Oksigen, O2. Gitu. Kalau misalkan mau dihapus, ya tinggal remove. Kalau mau diganti, tinggal replace. Gitu aja. Oke, nah ini. Kemudian memilih fluid package. Fluid package ini sama. Pilih fluid package, kemudian pilih add. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita harus tahu, tapi kalau misalkan masih di HYSYS sih, nanti akan diinformasikan. Misalkan kita mau mereaksikan list komponennya kayak hidrokarbon. Nah, berarti kita pilih property package-nya yang apa gitu. Ini sih sebenarnya dipelajari di termo ya, tapi kita langsung pakai saja ini di sini. Jadi property package-nya kalau misalkan simulasi yang menggunakan komponen seputar hidrokarbon, maka dia pakainya Frank Robinson. Kalau misalkan untuk zat-zat yang volatil pakainya apa? MRTL atau pakai Margules. Nah, itu nanti akan diinformasikan. Jadi teman-teman tidak perlu bingung saya harus pilih yang mana gitu. Jadi nanti akan diberikan informasi. Yang pasti yang perlu diingat, kalau kita yang kita reaksikan atau kita simulasikan komponennya ada hidrokarbon, nah itu biasanya pakai Frank Robinson. Nah, ini namanya property package. Nah, kemudian pastikan di sini komponen list sudah centang biru. Komponen list centang biru. Sini ada komponen list 1, kemudian fluid package basisnya 1. Jadi sudah semua. Kalau sudah, maka tulisan property package ini akan berwarna hijau. Gitu. Pastikan komponen list dan fluid package yang dipilih sesuai. Ditandai dengan notifikasi OK, berwarna hijau. Nah, kita coba ya. Stop share dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya coba share screen HYSYS-nya. Bisa muncul nggak ya? HYSYS. Sudah terlihat HYSYS-nya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, contohnya begini. Komponen list. Kita klik komponen list. Kita klik Add. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Misalkan saya mau membuat H2O. Berarti di sini saya perlu H2. Enter. Kemudian O2. Dan H2O. Airnya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah ini, sudah checklist biru ya, komponen list 1. Nah, kita masuk ke fluid package. Diklik fluid package. Nah, kita add lagi. Kemudian kita pilih. Misalkan saya mau pakai Frank Robinson. Oke, Frank Robinson. Nah, kalau sudah ditandai dengan seperti ini. Di sini komponen listnya sudah ada, fluid package-nya sudah ada. Jadi, property package-nya itu sudah oke, sudah lengkap. Ada kombinasi antara komponen list dan ada kombinasi dari komponennya dan fluid package-nya. Kalau sudah, berarti kita sudah siap ke simulasi. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya. Yang belum ada HYSYS, boleh menyimak dulu. Nah, ini
untuk komponen list, kita bisa membuat lebih dari satu list. Tadi kita membuat satu list. Misalkan kita mau, nah list pertama ini tadi ada 3 komponen, ada H2O, ada H2, dan ada O2. Misalkan kita mau membuat list yang kedua, tinggal tambahkan add di sini. Nah, di sini kita cek, misalkan kita mau membuat apa ya? Kita mau membakar metan, berarti kita perlu CH4. Ada metan nggak ya? Oh, kalau hidrokarbon tinggal dipilih C1. Nah, metan. Kemudian O2, karena kita mau membakar, ada O2. Oke. Kemudian ada hasil pembakaran CO2 dan H2O, hasil pembakaran. Nah, ini masuk ke komponen list 2. Jadi terpisah dengan komponen list yang pertama. Ini komponen list yang kedua. Nah, fluid package-nya kita boleh pakai satu basis, boleh pakai 2 basis. Terserah. Nah, kita masuk ke fluid package. Ini kita masih pakai satu saja basisnya. Kemudian kita bisa pilih untuk di basis yang fluid package ini kita mau pakai komponen list yang mana. Mau yang komponen list 1 boleh, mau komponen list 2 boleh. Itu cara pembuatannya dulu. Kalau properti package-nya sudah oke, kita siap ke simulasi. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Kalau HiSys-nya sama aja, Bu. Kalau versi 10 juga Sama. ada. Namun, Bu, menunya masih rada bingung untuk yang versi 10 mungkin. Coba, saya belum lihat sih yang versi 10. Mau share screen? Saya tutup dulu. Ibu, saya pakai yang versi 10 sama kok, Bu. Sama? Sama menunya. Tadi yang berbeda, yang mana? Siapa tadi? Oh, Adi berbeda, Bu. Tadi juga sama Astri berbeda. Oke, coba yang berbeda di mana? Silakan Adi kalau mau share screen. Mungkin tempatnya saja yang berubah gitu. Ibu seperti ini, Bu. Jadi di apa ini di sininya, Bu? Oke, komponen list. Coba. Ini ada lagi fitrah komponen apa namanya? Satu. Adi coba baca chatnya. Itu soalnya salah, Aspen Custom Modeler bukan Aspen HiSys, Di. Oh. Oh iya. Oh ya, oke. Makasih. Harusnya sih sama ya, harusnya sih sama. Kalaupun ada berbeda itu untuk tools-tools yang lebih advance biasanya. Ada yang sudah mencoba dan berhasil? Saya sudah berhasil, Ibu. Sudah berhasil, Zahra udah. Citra udah? Belum, Bu. Citra belum. Berarti Adi nanti coba ini ya install yang HiSys ya. Calvin sudah, Calvin? Sudah, Ibu. Sudah mencoba. Sudah berhasil. Oke, kita lanjut dulu ya teman-temannya. Kalau nanti ada yang ketinggalan, boleh nanti langsung bertanya. Nah, kemudian masuk ke sini sudah terlihat ya. Kemudian kita coba membuat aliran dulu nih. Buat package tadi sudah oke. Nah, komponen listnya, kemudian fluid package-nya, maka kombinasi antara komponen dan fluid package itu disebutnya property package. Kalau dua-duanya sudah oke, berarti property package-nya sudah oke. Masuk ke simulasi. Nah, kita buat aliran stream. Nah, di palet ini nanti akan muncul anak panah berwarna biru dan anak panah berwarna merah.
Kalau berwarna biru ini untuk aliran material. Yang berwarna merah biasanya untuk aliran energi. Gitu. Nah, kita membuat aliran materialnya dulu. Aliran materialnya, kita misalkan isikan kondisi operasi, vapor fraction, temperatur, tekanan, cukup 2 kondisi operasi yang diisi, jangan ketiganya. Nanti akan over specified. Jadi misalkan Anda stream, yang diisi adalah cukup 2. Misalkan vapor fraction-nya Anda, temperaturnya Anda, berarti P tekanannya dikosongkan. Kalau tekanannya Anda, temperaturnya Anda, berarti vapor fraction-nya dikosongkan. Kalau diisi semuanya malah nggak akan jalan. Gitu. Kemudian, isikan komposisi default. Komposisinya, default-nya adalah mole fraction. Tapi kalau nanti misalkan di soal atau saat Anda bekerja yang diketahui adalah misalkan mass fraction, ini bisa diganti. Tapi default-nya adalah mole fraction. Ini contoh 1, silakan dicoba. Buat aliran 1 kondisi operasinya saturated steam pada tekanan 200 kPa. Berapa nilai mass enthalpy? Nah, kita coba ya. Sudah terlihat ya? Nah, kita ambil material streamnya. Masih nomor 1. Nah, double klik. Silakan di double klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada worksheet, attachment, dan dynamic. Kita fokus ke worksheet dulu. Di worksheet ini ada beberapa menu lagi. Ada kondisinya bagaimana. Jadi stream ini kondisinya seperti apa. Propertiesnya bagaimana. Komposisinya bagaimana. Oil and gas feed jika diperlukan. Petroleum assay, dan lain-lain. Jadi ini kita tutup dulu, kita masuk ke yang paling simpel dulu adalah kondisi, properti, dan composition. Misal di sini stream name-nya saya mau pakai nama apa ya? Aliran 1 misalkan. Kalau Anda mau menamakan yang lain boleh. Nah, yang diketahui tadi apa? Yang diketahui adalah kondisi operasinya saturated steam dan 200 kPa. Jadi yang diketahui tekanan dan saturated steam. Kira-kira bisa tidak? Jadi tekanan kita masukkan 200 kPa. 200 kPa. Oke. Nah, saturated steam itu Anda bisa mengisikan di bagian apa? Temperatur atau phase fraction? Vapor atau phase fraction? Temperatur? Tahu temperaturnya? Berarti di table itu Bu ya, yang table. Mau lihat steam table? Ya, steam. Nah, kita kan sudah pakai HISIS ya. Jadi jangan pakai steam table lagi, jadi mundur gitu. Ini di fraction bukan, Bu? Nah, pakai di phase fraction-nya. Kita analisisnya dari mana? Saturated steam, kira-kira vapor atau phase fraction-nya berapa nilainya? Oh, enggak. 1. 1, betul. Dia vapornya 1. Kalau dia superheat, kalau dia liquid, fasenya liquid ya, berarti vapor fraction-nya adalah 0, karena tidak ada vapornya, betul nggak? Nah, jadi vapor fraction itu nilainya antara 0 sampai 1. Kalau liquid, berarti dia asumsinya vapor fraction-nya 0. Gitu. Kita masukkan vapor fraction 1. Nah, dari kondisi ini, vapor fraction diisi dan pressure-nya diisi. Ini kita lihat yang di sini unknown composition, berarti kita harus tahu komposisinya. Nah, kita masuk ke composition. Komposisinya apa? Oh, ini saya masih pakai yang lama ya. Oke. Misalkan steam. Berarti steam itu apa? Komposisinya? H2O. H2O.
komposisinya H2O saja. Kalau H2O saja, berarti hidrogen kita kasih nilai 0, oksigen kita kasih nilai 0, dan H2O kita kasih angka 1, karena 100% H2O. Kalau sudah, nah ini basisnya ini Anda bisa ganti nih, mau mole fraction, mau mass fraction, mau liquid volume fraction, atau mole fraction, mole flow, atau mass flow, ini bebas. Jadi tidak usah konversi ngitung satu persatu seperti di OTK ya, biasanya OTK, TRK, hitung satu-satu. Jadi ini langsung saya mau ganti di mass fraction, ya udah di mass fraction, tinggal diisi. Nanti kita pakai mole fraction dulu. Misalkan 0, oksigen 0, H2O, kita isi 1, karena ini steam. Oke, kalau oke, klik oke. Nah, kemudian di sini unknown flow rate. Kita tidak tahu flow rate-nya. Berarti kita masuk ke condition lagi. Nah, flow rate-nya, kita isi flow rate. Flow rate itu boleh Anda isi di molar flow rate, boleh mengisi di mass flow rate. Jadi bebas. Tapi jangan diisi dua-duanya. Jadi kalau misalkan mass flow rate Anda isi, molar flow-nya dikosongkan. Kita tadi di soal ada nggak ya? Oh, tidak ada keterangannya ya berapa flow rate-nya. Kita ambil saja flow rate-nya, mass flow rate-nya 1000. Ini contoh saja. Nanti kalau di soal biasanya sudah lengkap keterangannya. Kita ambil mass flow-nya 1000 kg per jam. Kalau mau yang diketahui bukan per jam, mau diganti juga boleh. Ini ada banyak. Ada kilogram per week, ada kilogram per year, ada kilogram per menit. Nah, kita ambil yang kilogram per jam. Kalau sudah betul, berarti ini berwarna hijau. Kalau sudah hijau, berarti betul. Oke. Silakan dicoba dulu. Yang belum ada basisnya, belum menyimak.